Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang mana karena kesyahidannya mengakibatkan orang-orang kafir memeluk Islam. Orang-orang musyrikin Makkah selalu menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala cara. Salah satunya dengan mengklaim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah orang biasa yang mendapatkan wahyu. Mereka berpendapat bahwa tokoh besar bangsa Arab hanya ada dua, yaitu Walid bin Mughirah al-Makhzumi sebagai tokoh suku Quraisy di Makkah dan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi sebagai tokoh suku Saqif di Taif. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan klaim mereka dalam firman-Nya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar tokoh dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjungkir balikkan klaim mereka dengan memberi petunjuk kepada salah satu dari dua tokoh besar tersebut untuk masuk Islam, yaitu Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Alangkah indahnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tokoh Quraisy yang diklaim lebih layak menjadi nabi daripada Muhammad bin Abdullah ternyata kini beriman kepada Nabi dan bergabung dalam barisan dakwah Islam. Dialah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, tokoh besar yang dikirim oleh musyrikin Quraisy untuk menyampaikan ancaman kepada kaum muslimin sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ia datang ke perkemahan kaum muslimin dan berdiplomasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ia kembali kepada kaumnya di Mekah dan melaporkan hasil diplomasinya. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku telah datang kepada Kisra di istananya, Kaisar Romawi di istananya, dan Raja Najasyi di istananya. Demi Tuhan, sesungguhnya aku belum pernah melihat seorang raja di tengah rakyatnya yang lebih dihormati dan dicintai rakyatnya seperti Muhammad di tengah sahabat-sahabatnya. Aku telah melihat mereka adalah sebuah kaum yang selamanya tidak rela menyerahkan Muhammad dengan tawaran apapun. Maka terserah, pikirkanlah kembali pendapat kalian." Penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ukhuwah Islamiyah mereka telah mengguncangkan sanubari Urwah. Selama masa diplomasi itu, ia melihat dengan mata kepala sendiri kecintaan dan penghormatan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kesaksian Urwah bin Mas'ud sebelum keislamannya. Jika beliau berwudu, maka mereka hampir-hampir berkelahi karena memperebutkan bekas air wudunya. Jika beliau berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka, mendengar dengan seksama, dan mereka tidak berani menatap wajahnya secara langsung karena begitu hormat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, jika Muhammad bin Abdullah memerintahkan mereka sebuah perkara, maka mereka bersegera melakukannya. 1 bulan setelah penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke perang Hunain. Kemenangan di Hunayan disusul dengan pengepungan kota Taif, benteng terakhir paganisme di semenanjung Arab. Namun akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin meninggalkan Taif sebelum penaklukan terjadi. Pada saat itu, Urwah bin Mas'ud si tokoh Taif telah berada di Yaman untuk mempelajari pembuatan manjanik, meriam pelempar batu, dan gerobak perang pendobrak benteng. Ia lalu ke Taif dan membuat peralatan-peralatan perang tersebut. Setelah beberapa lama ia tinggal di sukunya Taif, ia selalu terbayang akan perlakuan para sahabat kepada Rasulullah SAW
yang begitu dihormati, disegani, bahkan begitu dimuliakan. Padahal kedudukan Rasulullah bukanlah seperti kaisar-kaisar ataupun raja-raja pada masa itu. Karena penasaran, maka diam-diam segera berangkat ke Madinah, dan mulailah ia menetap di sana beberapa saat. Dan diam-diam juga ia selalu memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pada akhirnya timbullah rasa cinta terhadap akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin sekali ia membantu tugas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yaitu menyebarkan agama Allah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia pun berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ia memang tokoh di kaumnya, namun ia masuk Islam dengan tawadu dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan karena ria, sum'ah, kesombongan, atau mencari kedudukan. Ia bahkan tak meminta jabatan atau tugas kepemimpinan apapun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekadnya hanya satu, berdakwah dan berjihad di bawah panji Islam. Di hari ikrar dua kalimat syahadat itu pula, Urwah bin Mas'ud mengutarakan niat dakwah dan jihadnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk kembali kepada kaumku. Niscaya aku akan mengajak mereka untuk masuk Islam. Demi Allah, menurutku tidak layak seorang pun yang tertinggal dari memeluk agama ini. Aku akan datang kepada para kawan-kawanku dengan sebaik-baik bawaan engkau. Wahai Rasulullah, sungguh telah mendahului dalam banyak kesempatan. Cahaya keimanan dalam hatinya begitu bergejolak. Ia tidak sabar lagi untuk segera kembali dan berdakwah kepada kaumnya. Ia seakan berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab permintaan izin tersebut dengan bersabda, jika begitu mereka akan membunuhmu. Urwah berkata, wahai Rasulullah, kaumku lebih mencintaiku daripada cinta mereka kepada anak gadis perawan mereka sendiri. Begitu mulia, terhormat, dan dicintainya ia oleh kaumnya. Begitulah Allah memilih para pengemban dakwah ini dari kalangan orang-orang yang mulia, dicintai, dan paling bermanfaat bagi kaumnya. Urwah kembali meminta izin untuk pulang dan mendakwahi kaumnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kaumnya pasti akan membunuhnya. Maka dengan tekad yang bulat dan kesiapan untuk sabar menanggung resiko dakwah, Urwah menjawab, wahai Rasulullah, sekiranya saya tidur, mereka tidak akan tega membangunkan saya. Mereka begitu menghormatinya sehingga sungkan untuk membangunkannya dari tidurnya. Dia orang yang paling baik di antara kaumnya. Namun ia bukan tipe orang yang diremehkan. Ia orang soleh di tengah mereka. Namun ia juga orang yang mulia dan disegani. Untuk ketiga kalinya, Urwah meminta izin pulang dan mendakwahi kaumnya. Tekadnya telah mantap, tak mungkin surut walaupun badai menghadangnya. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika memang itu keinginanmu, maka pulanglah dengan izin Allah. Urwah radhiyallahu anhu bergegas kembali ke Taif, sehingga dalam waktu 5 hari ia telah tiba di waktu malam. Tradisi suku Taif mengharuskan musafir yang baru pulang dari safar untuk mendatangi berhala Lata. Mereka memanggilnya Rabah, Tuhan perempuan. Bertawaf mengelilinginya dan mencukur rambut kepala mereka sendiri sebelum masuk rumahnya. Urwah tidak melakukan hal itu.
Di hadapan tokoh Sakif lainnya, ia mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Ia lalu masuk ke rumah. Keluarganya memberi ucapan salam jahiliyah. Namun ia menjawab, "Hendaklah kalian mengucapkan salam penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu ia mengajak mereka untuk masuk Islam. Kontan saja mereka marah dan mencaci maki dirinya. Dengan sabar ia menjawab, "Wahai kaumku, apakah kalian menuduhku yang bukan-bukan? Bukankah kalian mengetahui bahwa di antara kalian aku adalah orang yang paling baik nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling kuat anggota keluarganya? Tidak ada yang mendorongku masuk Islam, selain karena aku melihat suatu perkara baik yang tidak selayaknya seorang pun tertinggal dari mengikutinya. Terimalah nasihatku, jangan membangkang. Demi Allah, tiada suatu utusan yang datang kepadaku suatu kaum membawa bawaan yang lebih utama daripada bawaan yang aku bawa kepada kalian ini. Ia telah datang kepada mereka dengan membawa agama Allah dan syariatnya yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada mereka. Namun mereka semakin kesal, marah dan benci kepadanya. Mereka berkata, "Demi Lata, engkau tidak menyembah Rabah dan tidak mencukur rambutmu untuknya. Kami menduga engkau telah berubah agama." Maka mereka membuat konspirasi untuk membunuhnya. Keesokan harinya, pada waktu fajar terbit, Urwah keluar dari kamarnya dan mengumandangkan azan subuh. Maka mereka mengepungnya dan memanahnya, sehingga sebuah anak panah menancap di pelipisnya. Darahnya mengucur deras, namun ia membiarkannya dan melanjutkan sholat subuh. Ketika ia telah kehabisan darah, maka seluruh anggota keluarganya dikumpulkan bersama orang-orang yang memanahnya dan beserta seluruh anggota suku lainnya. Pada detik-detik terakhir hidupnya tersebut, Urwah berpesan, "Janganlah kalian saling berperang karena urusan nyawaku. Aku telah menyedekahkan nyawaku bagi orang-orang yang membunuhku, agar kalian tetap berdamai. Sungguh ini adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepadaku, yaitu mati syahid. Allah telah menggiringnya kepadaku. Aku bersaksi bahwa beliau telah memberitahukan kepadaku bahwa kalian akan membunuhku. Maka kuburlah aku bersama para syuhada yang gugur saat berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat." Mereka pun melaksanakan wasiat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan Urwah adalah seperti tokoh dalam surat Yasin ayat 20-27 yang mengajak kaumnya untuk mengikuti agama Allah, namun mereka justru membunuhnya." Doa Urwah agar kaumnya tidak saling berperang demi menuntut balas nyawanya dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan sesama kaum Sakif, sehingga cahaya iman menyinari sanubari mereka tatkala mereka melihat kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang tokoh mereka tersebut. Darahnya telah tertumpah, namun tidak sia-sia ia menjadi minyak bagi pelita imam yang menerangi suku Sakif. Akhirnya mereka memeluk Islam secara sukarela. Di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah tersebut, utusan suku Sakif berangkat ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru kembali dari perang Tabuk. Berbuah pengorbanan yang indah buahnya, Urwah telah menyerupai jejak Nabi Isa bin Maryam secara fisik maupun akhlak. Secara fisik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengisahkan perjalanan beliau pada malam Mi'raj ke langit. Rasulullah bersabda, "Para nabi telah ditunjukkan kepadaku Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan ia lelaki dari bangsa Syanuah. Aku juga melihat Isa bin Maryam,
Ternyata orang yang aku lihat serupa dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis riwayat Muslim nomor 244. Adapun secara akhlak, Urwah telah memberikan keteladanan dengan meninggalkan kedudukannya demi bergabung dengan kafilah sahabat Nabi. Ia telah berdakwah, bersabar dan menunggu segala risiko demi menunjukkan kaumnya ke jalan Islam. Ia siap menebus keberhasilan dakwahnya dengan segala yang ia miliki, termasuk nyawanya sendiri. Gugurnya Urwah dan keislaman kaumnya di bulan Ramadan 9 Hijriah meninggalkan beribu pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Inilah tauladan seorang muslim yang ikhlas berdakwah dan mengharapkan kaumnya mendapat petunjuk. Saudaraku seiman, teruslah bergerak dalam dakwah dan islah, mendamaikan, mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.